Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rizky Nur Amalia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 7, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, atau bisa disebut dengan IAI Al-Aziz. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Aswad. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang bunyi. Dalam pembahasan bunyi, di sini saya akan membaginya ke dalam 5 topik pembahasan. Yang pertama, apa itu bunyi? Yang kedua, sifat-sifat bunyi. Yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi bunyi. Yang keempat, bunyi dan suara manusia. Yang kelima, bunyi bahasa. Topik pembahasan yang pertama, apa itu bunyi? Bunyi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang kedengaran atau dapat didengar. Bunyi dapat didengar hanya oleh indera pendengaran atau disebut dengan telinga, baik yang ada pada hewan maupun manusia. Bunyi dapat dihasilkan oleh benda mati, oleh hewan, dan manusia. Contoh bunyi yang dihasilkan oleh benda mati, syaratnya apabila terjadinya benturan antar dua benda tersebut. Contoh seperti ketika dua botol dibenturkan satu dengan yang lainnya, maka akan terbentuk bunyi yang dapat didengar oleh indera pendengaran. Contoh yang kedua, bunyi yang ada pada hewan seperti suara katak, suara jangkrik, dan suara lainnya. Bunyi yang ada pada hewan ini biasanya dikenal dengan bunyi-bunyi alam. Dan yang terakhir, bunyi yang ada pada manusia, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh organ tubuh manusia. Contohnya seperti siulan dan tepuk tangan. Dalam pembahasan bunyi, kita juga harus mengenal istilah-istilah yang ada pada bunyi. Istilah yang pertama ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran per satuan detik. Frekuensi ini menentukan apakah indera pendengaran makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan, dapat mendengar suatu bunyi atau suatu suara. Frekuensi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada infrasonik. Infrasonik ada pada kisaran kurang dari 20 Hz. Manusia tidak dapat mendengar suara infrasonik ini atau gelombang infrasonik. Yang dapat mendengar itu hewan seperti gajah dan jangkrik. Namun manusia dapat memfungsikannya atau memanfaatkannya sebagai sumber untuk mendeteksi gelombang getaran gempa bumi. Jadi yang digunakan oleh BMKG. Yang kedua ada yang namanya audiosonik. Jadi frekuensi audiosonik. Frekuensi ini ada pada kisaran 20 sampai 20.000 Hz. Nah, dalam frekuensi ini manusia dapat mendengar dengan baik. Jadi manusia itu ada pada kisaran frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz. Yang ketiga ada yang namanya ultrasonik, yaitu ada pada kisaran di atas 20.000 Hz. Jadi terlalu tinggi untuk manusia. Manusia tidak dapat mendengarkan gelombang suara tersebut. Gelombang suara ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan seperti lumba-lumba ataupun kelelawar. Istilah yang kedua yang ada pada bunyi ialah resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat adanya getaran dari benda lain yang menjadi pemicunya. Dalam organ bicara manusia ada 4 kotak resonansi, yaitu rongga kerongkongan, rongga tenggorokan, rongga hidung, dan rongga mulut. Masih masuk ke dalam pembahasan yang pertama, apa itu bunyi? Setelah mengetahui beberapa istilah dari bunyi, selanjutnya adalah syarat-syarat bunyi yang dapat didengar. Yang pertama adanya sumber bunyi. Jadi kalau tidak adanya sumber bunyi, maka setiap makhluk hidup tidak akan pernah mendengar suatu bunyi. Yang kedua adanya medium bunyi. Sifat bunyi salah satunya adalah merambat. Jadi bunyi ini dapat merambat melalui benda padat, cair, ataupun gas. Yang ketiga, pendengar
baik itu manusia maupun hewan lainnya, berada dalam jangkauan sumber bunyi. Jadi kalau terlalu jauh sumber bunyi dengan pendengar, maka kemungkinan kecil pendengar ini dapat mendengarkan suatu bunyi. Yang terakhir, frekuensi bunyi haruslah yang dapat didengar oleh objek atau pendengar. Jadi kalau manusia berarti frekuensinya itu ada pada kisaran 20 sampai dengan 20.000 Hz. Topik pembahasan yang kedua adalah sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi diantaranya bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, ataupun gas. Contohnya seperti bunyi yang dikeluarkan oleh manusia akan didengar apabila bunyi tersebut merambat melalui udara. Yang kedua yaitu sifat bunyi dapat dipantulkan. Contohnya seperti ketika kita berteriak dalam sebuah goa atau ketika kita berada dalam sebuah goa kemudian kita berteriak, maka akan terjadinya sebuah pemantulan atau juga disebut dengan gema, sehingga bunyi yang terdengar pun seperti memantul. Yang ketiga, ada sifat bunyi dapat dibiaskan. Contohnya seperti suara petir. Suara petir akan terdengar lebih kencang ketika malam hari dibandingkan siang hari. Hal ini dikarenakan suhu udara pada malam hari ketika di atas ataupun di langit itu jauh lebih tinggi daripada suhu udara di permukaan bumi, sehingga suara yang dihasilkan akan jauh lebih kencang, besar ataupun keras ketika di malam hari daripada di siang hari ataupun pagi hari. Dan yang sifat bunyi yang terakhir adalah efek Doppler. Efek Doppler ini ialah sifat bunyi yang terjadi apabila sumber bunyi mendekati pendengar ataupun menjauhi pendengar, sehingga bunyi yang dihasilkan ini akan terdengar seperti naik turun. Maka sifat bunyi ini disebut dengan efek Doppler. Topik pembahasan yang ketiga adalah hal-hal yang mempengaruhi bunyi. Yang pertama, jarak. Semakin dekat jarak antara pendengar dengan sumber bunyi, maka bunyi yang akan didengar akan semakin kencang ataupun terdengar dengan jelas. Dan sebaliknya, jika jarak antara pendengar dengan sumber bunyi itu jauh, maka bunyi yang akan didengar itu kurang jelas ataupun kecil. Yang kedua, ada panjang pendeknya pita suara. Yang ketiga, ada besar kecilnya pita suara. Yang keempat, banyaknya jumlah kotak resonansi yang dilewati. Yang kelima, adanya jenis benda yang bersentuhan dengan sumber bunyi. Contohnya, jika benda tersebut berbahan metal, maka bunyi yang akan dihasilkan terdengar nyaring. Sebaliknya, jika benda yang bersentuhan dengan sumber bunyi itu berbahan busa ataupun karet, maka bunyi yang akan didengar bisa jadi hilang ataupun sangat kecil. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, bunyi dan suara manusia. Bunyi manusia seperti yang telah disampaikan sebelumnya ialah bunyi yang dihasilkan oleh anggota tubuh manusia itu sendiri, seperti tepuk tangan, siulan, ataupun petikan jari. Sedangkan suara, definisi suara ialah bunyi yang dihasilkan dari dua pita suara yang ada pada kerongkongan. Suara ini bisa dihasilkan oleh manusia ataupun hewan. Pembahasan yang terakhir ialah bunyi bahasa. Bunyi bahasa ialah bunyi yang keluar dari organ ucap manusia yang mengandung makna atau berfungsi sebagai alat komunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Bunyi bahasa ini ialah bunyi yang harus dipahami, dimengerti oleh semua manusia, sehingga terjalinnya komunikasi antar sesama dalam kehidupan sosial.
Oke, sekian pembahasan tentang bunyi. Mohon maaf apabila adanya kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang telah disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.